Kaniki seperti apa Kaniki hari ini Kaniki? Seperti apa mau? Kaniki sehat Kaniki. Kaniki sehat. Mungkin gimana persiapan menjalani pemeriksaan ini Kaniki? Aki. Kaniki, mungkin bisa gimana menguras energinya Kaniki dalam kasus ini Kaniki? Makasih Kak. Bang, gimana Bang? Hah? Mungkin seperti apa hari ini? Apakah Ada pemeriksaan urusan lain? pemeriksaan urusan lain Bang? Mau ikut Belaka. Ah? Urusan anak-anak. Oh, Kasus lain. Jok. kasus lain. Sosok dokter detektif belakangan ini memang tidak ada habisnya menjadi buah bibir perbincangan dan memantik perdebatan sengit. Terkhusus usai nama Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Ditambah lagi, pihak kuasa hukum Reza, yakni Julianus Paulus Sembiring, sampai detik ini masih begitu vokal menyuarakan kekecewaannya terhadap proses penyidikan yang ia duga syarat dengan kejanggalan. Mulai dari penetapan tersangka yang hanya 2 orang, hingga isu dugaan pinjam pakai salah satu barang bukti yang berupa telepon genggam. Namun, dugaan itu kini justru berbuah problematika baru. Pasalnya, Doktif yang terbakar emosi lantaran merasa tidak terima dengan itu, sontak menyuarakan tantangan tegas kepada Julianus. Lantas, seperti apa tantangan Doktif untuk Julianus? Serta bagaimanakah pula ungkapan kekecewaan dari dokter detektif? Oke, Pak Julianus yang tadi bicara ya bahwa Dokter S menggunakan simpan pinjam atau apalah, Doktif nggak ngerti ya. Jadi di sini Doktif ingin menanyakan kepada Bapak Julianus, apakah ucapannya itu bisa dipertanggungjawabkan? Siapa yang Bapak katakan adalah Dokter S? Apakah itu Doktif, Pak? Atau siapa Bapak? Jadi Doktif tunggu ya klarifikasinya. Jika Bapak tidak memberikan klarifikasi 1 kali 24 jam, maka dipastikan Bapak adalah penyebar hoax. Bapak sudah melakukan pencemaran nama baik terhadap Dokter S. Sebutkan aja dong Pak, kalau gentle Dokter S itu siapa? Sebutkan nama. Doktif aja kan sebutkan nama Pak Julianus. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai omongan Bapak itu sama seperti yang keluar dari Pak. Hanya ya, Bapak ini lawyer. Ya, jadi hati-hati omongannya itu. Oke? Bapak berani bertanggung jawab, sebutkan siapa Dokter S. Dipastikan jika Bapak tidak mengklarifikasi dengan sebutan Dokter S itu siapa, maka Doktif pastikan Anda adalah penyebar berita bohong. Dan Doktif juga bisa loh Pak nuntut pencemaran nama baik. Ya, siapa? Dokter Sahrul? Atau siapa maksudnya Dokter S? Ya, tanggung jawab ya Pak, belajar untuk menjadi lawyer yang berdedikasi. Bukan hanya lawyer yang asbun, asal bunyi. Perlu kami sampaikan bahwa adanya pinjam pakai terhadap satu barang bukti berbentuk handphone milik salah satu terlapor dengan inisial Dr. O, yang kemudian kami menganggap ini adalah merupakan yang tidak boleh dilakukan atau dijadikan oleh Direktur Cyber Polda Metro Jaya. Kenapa? Di pasal 44 ayat 2 KUHP melarang persoalan meminjamkan barang bukti itu, terlebih bahwa barang elektronik itu sebenarnya perlu penanganan khusus terhadap pembuktiannya. Itu diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 34 dan 35 huruf A dan huruf E. Nah, itu soal tentang bagaimana kemudian kami mengkhawatirkan terkait penghilangan barang bukti. Namun, pasca menyuarakan perlawanannya terhadap kubu Reza Gladys, dokter detektif justru mendapatkan serangan tiba-tiba dari Arif Afanda selaku asisten Sheila Saukia.
Ya, ketika ditemui awak media di Polda Metro Jaya kemarin, pria yang akrab disapa Panda itu menguak fakta baru yang menuding bahwa Doktif diduga sempat bertemu dengan Dr. Ataubah Mufid selaku suami dari Reza Gladys. Tak berhenti sampai di situ saja, Panda bahkan menuding jika kala itu Doktif diduga meminta uang sebesar puluhan miliar dengan membawa-bawa nama sosok besar yang menjabat dengan pangkat tinggi di salah satu instansi pemerintahan. Lantas, seperti apakah bukti rekaman yang memperkuat dugaan Panda? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap Panda soal itu? Aku mau kasih tahu ke kalian bahwa ini memang dia punya niat tersembunyi di balik review-review skincare ini. Ya, terbukti dari kemarin dia pernah ada kabar bahwa dia ketemu sama suami Dr. Reza di Starbucks Cilegon, tapi dia itu membantah dan mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Ya, dia bertemu dengan salah satu sales sales pabrik obat. Nah, ternyata dia memang ketemu dengan dengan suami Dr. Reza dan dia juga di situ meminta sejumlah uang 2 juta dolar Singapura atau 20 miliar lebih kurang ya, dan membawa-bawa nama Kapolri, membawa-bawa nama DPR dan juga dia membawa-bawa nama presiden ya di situ. Ya, kalau kalian mau lihat fotonya, aku bisa liatin. Menurut berapa? Nggak masuk akal. Kalau menurut gue sih nggak masuk akal ya. Coba kamu hitung kalkulator. Enggak bohong. Iya. Pokoknya dia minta diangkat juga. Jelasin bang. Ya, jadi ini adalah ada tanggalnya, ini tanggal 27 bulan 11. Ini tanggal 27 bulan 11 ya, seorang Doktif atau Dokter Samira itu pergi ya bersama Dr. Mufid ke salah satu cabang Starbucks yang ada di Cilegon, dan di situ dia meminta uang ya, meminta uang sejumlah 2 juta dolar Singapura atau lebih kurang 20 miliar lebih. Alasannya apa? Saya nggak tahu alasan tepatnya apa, tapi di sini dia membawa nama Kapolri, membawa nama presiden, membawa nama-nama DPR. Saya juga nggak tahu ya. Saya harap ini bisa diusut tuntas, karena kalau ini nggak diusut tuntas, nanti setelah ini bakal ada oknum-oknum yang seperti ini lagi. Itu sih harapan saya. Ya Allah, jika apa yang Doktif katakan selama ini adalah sebuah kebohongan atau fitnah semata, ya Allah, turunkanlah azab kepada Doktif. Jatuhkanlah laknat kepada Doktif. Jika memang ada setitik niat Doktif untuk menjatuhkan brand tertentu atau menyebarkan hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Topeng! Puas banget hati gue malam ini, Topeng. Topeng sayang. Ya, karma pelan-pelan sudah mendekatimu. Tinggal tunggu hari aja, tinggal tunggu waktu, Topeng ya. Sebentar lagi kejahatan kau bak binatang ya, binatang buas itu akan segera terungkap ya. Jadi akan runtuh kau sayang ya, akan runtuh kau sayang. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Aku diam selama ini, padahal aku udah tahu semuanya, aku udah pegang semuanya, tapi aku tetap kekeh. Aku akan keluarkan bom nuklir ini di waktu yang tepat. Dan sekaranglah waktunya. Topeng, malam ini aman, Topeng. Jantung aman, ha? Jantung kau aman, ha? Aman jantung kau. Kerahkan bala-bala kau, kerahkan buzzer kau. Nggak goyang aku sedikit pun. Tui. Di sisi lain, kehadiran Arif Afanda di Polda Metro Jaya kemarin bukanlah tanpa sebab. Pasalnya, pada hari itu pula Panda menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dilayangkan dokter detektif terhadap Sheila Saukia. Kala itu, Panda ditemani Petrus Bala Pationa selaku pihak kuasa hukum terlapor, serta 2 rekan yang lainnya yang sama-sama berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan pun berjalan cukup lama. Berdasarkan informasi, Arif Afanda serta rekan saksi lainnya baru menyelesaikan pemeriksaan kurang lebih pada pukul 10 malam. Sidang pemeriksaan bermula dari siang hari.
Lantas seperti apa penjelasan Arif Afanda terkait hasil pemeriksaan kemarin? Kalau aku tadi sekitar 25 pertanyaan ya. Karena kemarin aku lanjutan dari yang hari Senin ya kemarin. Iya, dan oncolan dari hari Senin. Jumat ya? Oh ya, dari hari Jumat kemarin karena aku mintanya setengah hari karena kan aku mau taraweh. Jadi hari ini aku lanjutin lagi. Jadi Arif 25 pertanyaan, Irfan 26 dan Hardi 21. Semuanya sama materinya. Ya. Bantahannya karena di laporan itu kan melaporkan bahwa ada pemaksaan dengan dengan ancaman kekerasan. Di sini kita tegaskan bahwa kita nggak pernah melakukan kekerasan di sini dan juga kita nggak pernah mengancam ya. Tapi nggak apa-apa, setiap orang berhak untuk melapor dan juga nanti akan dikembangkan dan diselidiki oleh polisi lagi ya. Jadi hari ini pemeriksaan 3 saksi, yaitu Hardi Rukmana, Arif Afanda, dan Irfan Aulia. Materi pemeriksaan adalah tentang kejadian di rumah makan Suharti di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Ya, materinya agak lama karena pertama ada video yang harus diputar di mana mereka yang diperiksa itu menerangkan kejadiannya. Materinya pada pokoknya mengenai kejadian di rumah makan yang menurut pelapor bahwa terjadi kekerasan atau pemaksaan. Tapi dari videonya sendiri semua happy sekali di sana dan video yang diputar memang kejadiannya seperti itu, ya. Lalu setelah pemeriksaan ini mungkin bisa masuk ke penyelidikan karena tadi kan masih pemeriksaan wawancara. Setelah wawancara, menurut hukum acara itu masuk ke penyelidikan untuk menemukan ada peristiwa pidananya. Setelah ada peristiwa pidana baru masuk ke penyidikan untuk menentukan tersangkanya. Jadi masih panjang. Informasinya bahwa penyidik akan mengembangkan dengan meminta keterangan ahli pidana dan ahli digital. Tadi ditanya penyidik, apa maksud tujuan datang ke rumah makan? Rumah makan itu. Mereka menjelaskan bahwa ketika setelah dari BP POM, karena BP POM pada hari itu mengundang semua yang namanya skincare ini untuk mendapat pencerahan bahwa yang berhak untuk mereview suatu produk hanya BP POM. Ya, tetapi setelah keluar dari BP POM, ada netizen yang menginformasikan bahwa Doktif sedang live, kemudian disamperin ke sana. Tujuannya adalah untuk meminta klarifikasi bahwa yang direview itu menurut Doktif kan produk dari SS. Padahal itu produknya sudah 2 tahun yang lalu tidak pernah beredar lagi. Tapi sampai di sana kan ditanya, dapat dari mana, beli di mana segala macam, dia kan tidak menjawab. Maka di situ terlihat kebohongan dia. Punten nih Pak Petrus, Doktif mau nanya, kira-kira Bapak tahu nggak kerugian yang sudah disebabkan oleh klien Bapak? Kerugian masyarakat yang sudah membeli skincare dari klien Pak Petrus. Ya, coba Doktif mau tanya, mungkin bisa disampaikan. Bawa-bawa nama DPR, bawa-bawa nama Kapolri, bawa-bawa nama Presiden. Hei, ya. Kau siapa sampah? Kau siapa? Kau tuh nggak dianggap. Kau tuh sampah. Tahu kau tuh sampah masyarakat yang merugikan masyarakat. Berdalih-dalih kau membela masyarakat, menolong masyarakat. Ih, muka kau aja yang keriput itu nggak bisa kau tolong. Ya, yang udah bau tanah itu nggak bisa kau tolong. Konon-konon kamu tolong masyarakat. Ya, masyarakat yang punya SDM rendah aja itu yang mendengar celotehan kau ya, yang nggak jelas itu ya. Nggak bisa lagi sayang sekarang. Belakang kau kutangkap, depan kau kusambut. Tidak bisa kau lari lagi dariku. Cus, sekarang kau mau ngedabrus apa? Kupatahkan kau, kupatahkan semua statement kau. Tak dapat dipungkiri, sosok dokter detektif memang tak jauh dari kemelut hukum. Di satu sisi, ia membuat laporan, namun di sisi lain, namanya pun dilaporkan oleh sederet seterunya.
Seperti diketahui, nama Doktif diduga disertakan oleh Reza Gladys dalam laporan yang berhasil menjerat Nikita Mirzani sebagai tersangka. Selain itu, ia juga terlibat aksi saling lapor dengan Sheila Saukia. Dan terakhir, imbas aksi saling sindirnya di media sosial, Doktif pun telah dilaporkan oleh selebritis Dennis Cariesta atas dugaan pencemaran nama baik. Lantas, sudah sejauh manakah proses pendalaman kasus laporan Dennis untuk Doktif? Ya, dari laporan yang dilaporkan oleh DC ya ke Polres Metro Jakarta Selatan sudah ditindaklanjuti tentunya. Dari penyidik sudah memanggil 2 orang saksi lagi dari tim kreatif DC ya. Inisial MS, kemudian hari ini dari penyidik juga memanggil bersurat resmi dengan tanggal hari ini jamnya jam 2 ya atau jam 14.00. Memanggil siapa? Dari tim kreatif DC. Kalau laporan yang jelas kemarin ya jelas dia tidak menerima ya. Jadi DC itu mohon maaf saya bacakan ya kembali karena memang sudah sebetulnya tapi yang jelas dari DC melaporkan tindak pidana kejahatan informasi ya. Kemudian juga ditindaklanjuti oleh penyidik ya. Itu yang dilaporkan. Gue nggak terima uang 100 juta. Padahal gue udah bilang, mana buktinya? Buktiin aja sini, Doktif buktiin mana buktinya? Buktinya kalau misalkan gue itu terima uang jadi bujang 100 juta. Lu jangan nyemeng doang, mana buktinya? Dia ditanya buktinya ngeles mulu kayak bajai. Kalau misalkan omongan gue sampai omongan gue ini terbukti lu fitnah, lu mau gimana? Tuntut gue deh kalau misalkan emang ini benar. Lu tuntut gue deh nggak apa-apa. Itu kan yang duluan ngajakin ke Polres kan dia juga, dia komen. Ketemuannya di Polres Jaksel. Gue ada dokter, katanya lu dokter. Sekolah lu sama gue tinggian lu, tapi kok ngomong rasionalan gue. Intinya kalau gue terima duit 100 juta, mana buktinya? Terus kan gue kasih mutasi nih, langsung pada bilang, emang saya ada bilang transfer ya? Jadi digiring soal cash. Bisa aja dong bukti cash dong, minimal ada bukti rekamannya. Ya dong. Dennis, Kalau minta duit, cash ada bukti rekamannya, ada kan? CCTV, ada aja kan? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.